Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksada TV, kembali lagi di Tes Buku, Komunitas Bedah Buku. Saya Arda Wahyuning Tias dari LPM 9 sebagai moderator, dan teman saya, perkenalkan, nama saya Helen Rafina Agustin. Saya dari LPM generasi ke-9. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Laut Bercerita. Bisa dijelaskan sedikit Kak tentang bukunya? Laut Bercerita berkisah tentang keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, serta cinta yang tak akan pernah luntur. Untuk selengkapnya, saksikan video berikutnya. Identitas buku. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit 2017, jumlah halaman 379 halaman, ISBN 978-602-424-6945. Identitas penulis. Leila Saliha Chudori lahir di Jakarta 12 Desember 1962 dan menempuh pendidikan di Trent University, Kanada. Karya awal Leila dipublikasikan di berbagai media mulai ia berumur 12 tahun. Tahun 1989, Leila melahirkan kumpulan cerpen Malam Terakhir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman di Letztnacht, Harleman Verlag. Kumpulan cerpen 9 dari Nadira diterbitkan tahun 2009, Kepustakaan Populer Gramedia, dan mendapatkan penghargaan sastra dari Badan Bahasa. Tahun 2012, Leila menghasilkan novel Pulang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Itali. Novel ini memenangkan prosa terbaik dari 75 Notable Translation of 2016 oleh World Literature Today. Leila adalah penggagas dan penulis skenario drama televisi drama TV berjudul Dunia Tanpa Koma dan penulis skenario film pendek Drupadi. Keduanya diproduksi oleh Cinemark. Leila menetap di Jakarta bersama putrinya yang juga seorang penulis, Rain Chudori Surya Atmojo. Novel ini menceritakan tentang pemuda bernama Biru Laut yang merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Pemuda yang kerap disapa Laut ini merupakan seorang aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Dalam novel ini terdapat dua bagian dengan jarak waktu yang jauh. Yang pertama diceritakan oleh Biru Laut bersama kawan-kawannya, dan untuk bagian kedua ini diambil dari sudut pandang Asmara Jati yang merupakan adik dari Biru Laut. Bagian pertama merupakan cerita dari sudut pandang Biru Laut. Biru Laut merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang mengambil program studi bahasa Inggris. Sejak kecil ia memang sudah selalu diberikan buku-buku sastra oleh ayahnya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar sekali membaca buku Pramudia Anantatur yang pada saat itu bukunya dilarang untuk dibaca. Oleh karena itu, Laut nekat untuk memfotokopi buku-buku tersebut di sebuah tempat fotokopi terlarang. Sejak saat itu, ia bertemu dengan Kinan, seorang mahasiswa FISIP yang membuat ia mengenal organisasi Winatra dan Wirasena. Sejak bergabung dengan organisasi tersebut, Laut menggiatkan lagi aktivitas membaca dan mendiskusikan buku bersama teman-temannya. Bukan hanya membahas buku, tapi mereka juga menyusun konsep untuk menentang pemerintah yang telah dipimpin oleh presiden selama lebih dari 30 tahun. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut dan teman-temannya membuat gerakan membela rakyat yang haknya telah diambil oleh pemerintah. Hal tersebut kemudian didiskusikan bersama temannya, dan disitulah Laut dan teman-temannya mengerti apa itu arti pengkhianatan. Diskusi yang seharusnya berjalan dengan lancar tiba-tiba terhenti karena ada intel yang datang ke markas mereka. Padahal markas tersebut berada di tengah hutan yang jarang sekali orang melihatnya. Tempat itu ia temukan bersama Kinan, Sunu, Alex, dan Daniel, dan beberapa anggota lainnya. Sebelum menjadi tempat yang kini dijadikan sebagai markas,
itu merupakan rumah yang terbengkalai, sangat kotor, dan bau. Kemudian Laut bersama teman-temannya berinisiatif untuk merombaknya menjadi tempat diskusi agar tidak ada banyak orang yang tahu dengan lokasinya. Namun ternyata ada orang yang sengaja membocorkan diskusi mereka. Awalnya ada anggota organisasi Winatra yang curiga terhadap Naratama. Namun kecurigaan itu belum diketahui kebenarannya. Setelah melancarkan aksinya, kemudian Laut dan teman-temannya kembali ke terminal. Mereka berbeda-beda tujuan, ada yang ke Pacet dan Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu, tiba-tiba ada sekelompok pemuda misterius yang menghampiri mereka, hingga akhirnya menangkap Laut, Bram, dan Alex. Sementara yang lainnya sudah berhasil melarikan diri. Mereka diasingkan di markas yang Laut tidak tahu itu di mana, karena pada saat itu Laut matanya ditutup menggunakan kain hitam. Di situ mereka diinterogasi, tidak hanya diinterogasi, tapi mereka juga disiksa dengan cara diinjak lehernya menggunakan sepatu bergerigi, dihantam perutnya menggunakan kepalan tangan, dan disetrum hingga hampir meninggal. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam, Laut dikembalikan di terminal Bungurasi. Lalu Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kakak Kinam. Singkat cerita, Laut kembali disekap oleh kelompok orang yang tidak dikenal, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak Laut dan teman-temannya menjadi buronan dari tahun 1996 akibat organisasi Winatra dan Wirasena, karena organisasi tersebut dianggap berbahaya bagi pemerintah. Setelah itu, Sunu, Mas Gala, dan Narendra tiba-tiba juga menghilang. Lalu kembali beberapa teman-temannya hilang lagi, dan sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel. Di sana mereka disiksa habis-habisan dan tidak manusiawi. Laut dibawa ke atas tebing yang cukup tinggi dan di bawahnya terdapat laut. Di sana Laut disiksa sebelum akhirnya dijatuhkan dari tebing hingga masuk ke dasar laut. Semenjak menghilangnya Laut, kehidupan orang-orang di sekitarnya seketika berubah. Dulu keluarga Laut merupakan keluarga yang amat ceria dan seketika keceriaannya hilang. Dan Anjani merupakan seorang yang dekat dengan Laut yang dulunya selalu menunjukkan senyum manisnya, kini menjadi gadis yang pemurung. Untuk bagian yang kedua merupakan sudut pandang dari Asmara Jati. Pada bagian ini bercerita pada awal tahun 2000, tepat 2 tahun menghilangnya Laut. Asmara bercerita bagaimana hampanya keluarga mereka saat melangsungkan acara atau ritual yang disebut makan malam bersama setiap minggu. Biasanya mereka selalu makan malam berempat, ibu memasak dan Laut yang mengoreksi rasa. Di samping itu ada bapak yang mengambil piring untuk wadah makan, tapi sikap bapak tidak ada yang berbeda. Mas Laut tetap mendapatkan jatah piring untuk makan, walau kedatangannya itu sangat mustahil. Bapak selalu berharap akan kembalinya Mas Laut. Sejak kejadian itulah, Asmara bersama teman-temannya memutuskan untuk membuat lembaga yang khusus menangani orang hilang, seperti Laut dan teman-temannya. Lembaga itu didirikan bersama dengan keluarga teman Laut. Lembaga itu didirikan bertujuan agar Laut dan teman-temannya mendapatkan titik terang. Pada suatu ketika, Asmara mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang anggotanya menemukan tulang belulang di Kepulauan Seribu, dan sebagian ada yang dikubur. Kemudian tulang belulang tersebut dibawa oleh dokter forensik untuk dilakukan penelitian. Asmara tidak yakin bahwa itu tulang milik kakaknya, karena ia yakin kakaknya akan kembali bersamanya. Namun, ternyata tulang itu adalah milik dari salah satu teman Laut. Dan sejak saat itu selalu terbesit dalam pikiran Asmara, siapakah yang tega melakukan pengkhianatan ini dan siapa dalang di balik semua ini. Kelebihan novel ini banyak mengandung teka-teki di dalamnya, sehingga membuat pembaca akan lebih penasaran untuk membacanya sampai selesai. Pemilihan bahasa yang pas dan tidak ada kata istilah di dalamnya. Untuk kekurangannya,
Alur yang digunakan merupakan alur campuran atau maju mundur, sehingga untuk orang yang belum terbiasa membaca akan sulit untuk memahaminya. Sekian bedah buku kali ini. Bila ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.